Baiklah, pada video kali ini kita akan membuat tutorial cara mengolah data di aplikasi SPSS. Untuk aplikasinya saya menggunakan IBM SPSS yang versi 25. Kita buka dulu aplikasinya. Ini tampilan untuk aplikasi SPSS. Dia terdiri dari dua, yaitu ada variable view dan juga ada data view. Sebelum kamu mengolah data SPSS, pastikan kamu sudah memiliki file kuesioner yang udah kamu edit di Microsoft Excel. Untuk tampilannya itu kayak gini. Dia terdiri dari beberapa variabel dan juga totalnya, dan juga nomor yang berisikan nomor-nomor responden. Lalu kita blok semua data yang udah kita salin tadi. Kita paste di bagian data view. Begini tampilan data Excel tadi yang udah kita salin ke data view. Masih tidak beraturan kan? Lalu kita akan mengeditnya di bagian variable view. Untuk kolom name yang pertama kita isi dengan nama variabelnya x1.1, x1.2, x1.3, dan total dari x1 tadi. Lakukan sampai semua baris terisi dengan nama-nama variabel dan juga totalnya. Jika sudah terisi semua, kita lanjut ke kolom yang kedua yang bagian type, itu tetap numerik dan bagian void-nya tetap 8, dan di bagian desimal kita buat 0 semua. Lakukan sampai semuanya berisikan 0. Jika sudah selesai semua, kita beralih ke kolom label. Selanjutnya, kolom ini berisikan dengan pertanyaan dari kuesioner kita kemarin. Kita buka data kuesioner kemarin, lalu kita copy di bagian pertanyaannya. Setelah itu, kita pastekan di bagian label. Lakukan sampai semua pertanyaan tersalin di aplikasi SPSS. Dan untuk di bagian total itu kita kosongkan saja. Jika sudah terisi semua, kita lanjut ke bagian values. Klik none, klik titik 3, lalu kita isi di kolom value dengan angka skala Richter kita 1, dan labelnya itu keterangannya STS. Yang 2 itu TS. Yang 3 itu N atau netral. Yang keempat itu S atau setuju. Dan yang kelima itu SS atau sangat setuju. Klik OK. Biar lebih mudah, kita copy paste aja untuk di bagian bawahnya. Untuk bagian total kita kosongkan saja dengan isi none.
Selanjutnya, di kolom missing itu tetap diisi dengan non, di kolom tetap 8, dan di alignment tetap dengan right. Lalu kita ubah lagi di bagian measure. Measure di bagian data variabel kita ganti dengan ordinal, dan di bagian totalnya kita ganti dengan scale. Lakukan sampai selesai. Jika sudah selesai untuk mengedit semuanya, kita akan beralih ke data view untuk melihat hasilnya. Nah, ini tampilan setelah diedit tadi. Untuk yang pertama, kita akan melakukan uji validitas data dari data-data tersebut. Langkah yang pertama, kita klik Analyze, lalu kita pilih Correlate, lalu Bivariate, dan kita pindahkan semua datanya berada di variabel. Setelah itu, pastikan di bagian person dan to toilet sudah dicentang, lalu klik OK, dan inilah hasil dari uji validitas. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas. Langkah pertama, kita klik Analyze, lalu kita pilih Scale, klik Reliability Analysis, dan pindahkan data-datanya. Kita pindahkan satu persatu karena data yang dipindahkan itu hanya data item saja, tidak termasuk dengan totalnya. Jika sudah, kita klik Statistik, centang di bagian Scale if item delete, klik Continue, dan OK. Nah, ini dia tampilan dari uji reliability. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Kita klik Analyze, lalu klik Regression, klik Linear, dan kita pindahkan data yang Y di bagian Dependent dan data X1 dan X2 di bagian Independent. Lalu klik Save. Kita klik di residual itu di bagian Understand List. Kalau sudah, klik Continue, klik OK. Begini tampilannya. Lalu kita lanjut untuk melakukan uji non-parametric test. Klik Legalist Dialog, klik One Sample, scroll ke bawah dan klik bagian Understand List. Pindahkan ke bagian test variable, lalu klik OK. Ini tampilan untuk non-parametric text. Lalu kita akan melakukan uji heteroskedasitas. Langkah yang pertama, kita klik Analyze, lalu kita klik Regression Linear, pindahkan data tersebut. Jika sudah, klik bagian Plots, pindahkan Z-Pred di bagian X, dan Z-Recit di bagian Y. Kalau sudah, klik Continue,
lalu oke. Kita tunggu sebentar untuk melihat hasilnya. Nah, ini dia hasil dari uji heteroskedasitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Klik Analyze, klik Regression Linear. Jika datanya udah seperti ini, kita tinggal klik Statistik, klik Collinearity Diagnostics, Continue, dan oke. Ini hasil dari uji multikolinearitas. Selanjutnya, kita akan melakukan uji statistik deskriptif. Klik Analyze, klik Descriptive Statistik, klik Deskriptif. Pindahkan semua data ke bagian variabel. Jika sudah, klik Option, klik data mana saja yang mau kita tampilkan. Saya pilih semua ya. Lalu klik Continue, oke. Dan ini hasil dari uji statistik deskriptif. Ada rank, ada mean, dan semuanya. Selanjutnya, kita akan melakukan uji hipotesis. Pertama, klik Analyze, klik Regression Linear. Jika datanya udah seperti ini, kita tinggal klik OK. Nah, ini dia tampilan dari uji hipotesis. Ada R-square, dan udah ada juga uji F, uji T, dan uji regression linear berganda yang terdiri dari X1 dan X2, dan juga ada A-nya. Nah, jadi inilah saja video singkat dari saya. Sekian, terima kasih.